Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Terus luar biasa ya. Jadi setiap hari kita harus mempunyai semangat yang luar biasa ya. Pertama untuk pembelajaran hari ini ya. Saya harapkan kalian itu punya semangat yang luar biasa. Sudah siap belajar? Siap. Terus baik, sebagai insan yang beriman, tadi Bapak lihat Beni datang lebih awal ke sekolah. Bapak minta Beni untuk memimpin kita dalam doa. Menyampaikan doa bagi yang berdoa dan biarkan saya memimpin dalam doa. Menyampaikan doa Tuhan, kasih kami dalam ibadah ini. Semoga kami bisa menemukan yang tempat akhir dan bisa menjalankan dengan baik. Dan itu saja doanya. Baik, terima kasih Beni sudah memimpin kita dalam doa. Baik, Bapak akan absen dulu. Andini, Arnika, Beni, Bernadetta, Betty, Javian Sony, Delvia Kasela, Eben Hazard, Emilia Setia, Fajrin Octavianus, Gabriel Frandis Sudarto, Fatima Indri, Rika Faryani, Siska Kristiana, Suci Kurniawati, Suyati, Belbet Miko, Alpa. Apa sakit ini? Oh ya, apa ya? Buka tangan. Wina, Yohana Febri Sulawati, Juliana Nova, mohon untuk yang dekat dengan Weber Niko ya, beritahu supaya harus rajin lagi untuk datang sekolah ya. Dan dibiasakan untuk malas datang sekolah gitu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin mengecek kerapian, kebersihan dulu ya. Terus kelasnya sudah bersih dan rapi ya. Baik, ada yang masih ingat pertemuan kita minggu lalu? Ya, silakan Andini.
Iya, betul sekali ya. Jadi materi kita minggu lalu itu membahas tentang menyusun bagian-bagian penting, ya, dan kesimpulan di dalam kaidah di dalam teks ceramah ya. Nah, betul sekali ini ya. Sepertinya ini rajin belajar di rumah ya. Nah, kemarin kan Bapak sudah mengingatkan kepada kalian ya. Pada pertemuan ini kita membahas tentang yang ingat? Siap, ya, betul. Kita akan membahas tentang menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Nah, nanti kalian perhatikan ya pemaparan yang akan Bapak sampaikan di depan ini ya. Lihat semua? Baik. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu tentang menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan ya. Itu kompetensi dasarnya. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya pertama adalah menelaah struktur dalam teks ceramah. Yang kedua, menganalisis kaidah kebahasaan teks ceramah. Kemudian tujuan pembelajaran. Ya. Yang pertama adalah siswa diharapkan dapat aktif, kreatif, ya, menguraikan struktur teks ceramah. Kedua, siswa diharapkan dapat peduli, jujur, bertanggung jawab, dan bekerja sama dalam memilih kebahasaan dan dalam teks ceramah. Yang ketiga, siswa menganalisis struktur dan kebahasaan teks ceramah yang tepat, baik, dan benar. Ini model pembelajaran yang akan kita gunakan adalah model discovery learning, itu penemuan. Ya, pendekatannya adalah scientific, ya, secara ilmiah, gitu. Nah, Bapak akan juga menjelaskan lingkup penilaian sikap dan pengetahuan. Ini yang pertama adalah penilaian sikap spiritual ya. Penilaian sikap spiritualnya antara lain yaitu berdoa, salam, dan syukur. Kemudian untuk penilaiannya, ini apabila jarang melakukan perilaku yang dinyatakan, dan kalian ya, jarang melakukan perilaku yang dinyatakan berdoa, salam, dan bersyukur, ini skornya 1. Kemudian apabila kadang-kadang melakukan perilaku yang dinyatakan, skornya 2. Dan apabila sering melakukan perilaku yang dinyatakan, skornya 3. Dan apabila selalu melakukan perilaku yang dinyatakan, skornya 4. Kemudian penilaian sikap, ini yang dinilai adalah kreativitas, peduli, jujur, tanggung jawab, kerjasama. Ya, itu yang akan Bapak nilai dari proses pembelajaran kita ini ya. Apakah kalian menunjukkan sikap kreativitas, peduli, jujur, tanggung jawab, dan kerjasama? Ya, itu sama saja ya untuk penilaiannya. Dengan apabila jarang melakukan perilaku yang nyatakan skor 1, apabila kadang-kadang melakukan perilaku yang nyatakan skor 2, apabila sering melakukan perilaku yang dinyatakan skor 3, dan apabila selalu melakukan perilaku yang dinyatakan skornya 4. Kemudian untuk penilaian pengetahuan ya. Ini nanti Bapak akan nilai di proses evaluasi ya. Penilaian pengetahuan. Analisis struktur teks ceramah. Ini yang dinilai adalah struktur teksnya, pendahuluan, isi, penutup. Nah, pendapatan jawabannya tepat, sangat tepat dan jelas, itu skornya 4 ya. Itu bagian pendahuluan. Kemudian analisis pendahuluan. Ya, analisis pendahuluan tepat dan jelas itu skornya 3, analisis pendahuluan baik dan kurang jelas itu skornya 2, dan analisis pendahuluan cukup dan kurang jelas itu skornya 1. Itu juga untuk di bagian isi dan tutup. Ya. Paham ya? Kemudian untuk analisis penilaian pengetahuan yang kedua itu analisis kaidah kebahasaan teks ceramah. Ya, yang dinilai
kurang jelas, cukup dan kurang jelas. Ya, perhatikan ya. Untuk tentang skornya sangat tepat dan jelas itu 4, tepat dan jelas 3, baik dan kurang jelas 2, cukup dan kurang jelas 1. Tuh. Kemudian yang kedua, kata-kata teknis atau istilah itu sama nilainya. Kemudian yang ketiga, hubungan argumentasi sebab akibat sama juga. Kemudian yang keempat, kata kerja mental, ya. Kemudian yang kelima, kata kerja persuasif. Itu skornya sama ya. Tentangnya adalah 1 sampai 4. Paham ya? Bagus. Nah, dalam pembelajaran ini, kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan, yang pertama adalah mengamati video. Nanti Bapak akan memutarkan video ya. Kalian simak dengan baik video itu, kalian catat isi-isi yang disampaikan dalam video itu ya. Kemudian, diharapkan dapat menemukan informasi penting nanti ketika Bapak akan memberikan KPD ya. Kalian mengamati ya. Itu kan sudah jelas ya. Yang KPD dan diminta untuk mengamati, mengidentifikasi ya. Kemudian yang kedua berdiskusi ya. Diharapkan dapat memanfaatkan dengan maksimal KPD untuk kegiatan diskusi 20 menit ya. Kemudian nanti setelah diskusi presentasi, kalian menampilkan hasil diskusi itu di depan ya. Kemudian yang keempat evaluasi. Evaluasi ini menguji kemampuan ya. Dalam pembelajaran kemampuan waktunya ya, 10 menit ya. Setelah itu refleksi untuk memberikan kesimpulan ya dalam kegiatan pembelajaran kita gitu ya. Bisa dipahami ini untuk kegiatan? Setelah Bapak menguraikan ini, sekarang Bapak minta kalian membentuk kelompok yang sudah kita buat kemarin ya. Ya silakan, sekarang untuk kelompoknya. Silakan meja dan bangkunya jangan digeser ya, diangkat. Sudah? Baik. Kelompok 1 di mana? Ini ya. Ini. 1. Bapak sudah tentukan. Kelompok 1 itu membahas tentang pentingnya berbahasa santun ya. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 itu membahas tentang pentingnya memperkaya literasi ya. Kelompok 3 itu membahas tentang hak pendidikan di masa pandemi ya. Ini kelompok 4. Kelompok 4 itu membahas tentang bahaya sebenarnya dari narkoba. Oke. Sekarang Bapak akan memutarkan video ya. Bapak minta kalian buka di LKPD itu ya. Di bagian A mengamati. Nah, di situ Bapak sudah membuat tulisannya ya dari video itu ya. Bapak sudah terjemahkan ya. Nanti bisa kalian baca ya. Dari apa yang sudah disampaikan dari video ini ya. Oke, baik. Sekarang perhatikan ya videonya di depan. Kita akan mengajak ke depan semua ya. Kuncinya adalah entrepreneurship itu bukan profesi, tapi entrepreneurship itu adalah mindset. Kerja keras itu adalah disiplin waktu. Disiplin itu adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Hasil utama itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ikhtiar itu kita menentukan sendiri. Yang kita kontrol itu adalah kerja keras kita, ikhtiar kita.
Nah ini yang saya ingin share, bahwa dalam mengerjakan sesuatu itu harus 100%, nggak boleh setengah-setengah, dan kita harus punya prioritas apa yang kita mau kerjakan. Nah, kerja keras itu adalah seluruh dasar daripada usaha kita. There is no shortcut to success. Banyak yang cerita mengenai kesuksesan yang fenomenal, bukan hanya pengusaha tapi politisi dan lain-lain. Tapi yang paling denominator atau titik kesamaan dari orang-orang sukses itu adalah etos kerjanya terhadap kerja keras itu. Apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita tarik dari sumber pikiran mereka, menurut saya paling gampang itu adalah setiap dapat kesempatan kita memberikan 100% daripada kemampuan kita. Itu yang namanya definisi kerja keras. Nomor 2, pengusaha yang sukses itu ternyata memiliki hobi yang sama, yaitu hobi baca. Dan sekarang ini kan baca nggak cuma baca buku, baca di internet, di online juga sudah banyak. Karena informasi itu begitu banyak, terkaya diri kita dengan informasi yang sebanyak-banyaknya. Karena informasi itu adalah kunci kesuksesan dan kunci kemenangan kita dalam pertarungan di era globalisasi ini. Jadi dapatkan informasi sebanyak mungkin. Dengan informasi yang sebanyak mungkin dan dengan membaca itu, saya yakin kita mampu berada paling tidak 20 atau 30% di depan daripada pesaing-pesaing kita. Karena hidup ini penuh persaingan. Kita nggak bisa melihat hanya di konteks bahwa kita ini individualistik, tapi kita harus betul-betul memiliki daya saing yang tinggi sehingga kita bisa mampu mencapai tujuan kita. Kuncinya adalah entrepreneurship itu bukan profesi, tapi entrepreneurship itu adalah mindset. Kita harus memiliki mindset seorang entrepreneur. Apa mindset seorang entrepreneur? Tahan banting, tidak pernah puas, jujur, ulet, amanah, tidak pernah gila, tidak pernah menyerah, dan selalu berpikiran positif, optimis, konstruktif, tidak pernah berpikir negatif, tidak pernah pesimis, tidak pernah senang melihat kegagalan orang, tapi kalau ada orang kegagalan hatinya tidak pernah iri terhadap kesuksesan orang, tapi begitu ada kesuksesan orang dia mencari apa di balik kesuksesan orang ini yang kita bisa pelajari. Nah, dengan etos kerja dan mindset entrepreneurship yang tadi saya share, kita akan mampu mensiasati beberapa cobaan yang kita hadapi di dunia ini. Percaya. Baik. Siapa tadi yang menyampaikan? Sandiaga? Ya, tadi ya. Sandiaga Uno ini adalah seorang pengusaha sukses. Setelah kita menyaksikan video tadi, ada berapa pertanyaan ya? Yang pertama, apa yang disampaikan pada pendahuluan tadi? Ya, silakan mereka berani. Ya, betul sekali ya. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sandiaga Uno, ya, bahwa kerja keras itu adalah disiplin waktu, ya. Dia menjelaskan bahwa kita dalam kerja keras itu harus disiplin dalam menggunakan waktu, ya. Disiplin itu adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi, gitu ya. Sebagai seorang pengusaha, waktu adalah uang, gitu kan? Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apa isi yang disampaikan? Ya, silakan Arunita. Nah, ini yang saya ingin share bahwa dalam mengerjakan sesuatu itu harus 100%. Ya, bahwa Pak Sandiaga Uno tadi ingin meng-share bahwa
dalam mengerjakan sesuatu itu harus 100%. Ya, tidak tanggung-tanggung. Ya, betul sekali ya. Ada lagi? Ya, silakan Emilia Septia. Ya, betul sekali ya. Di pasal dia juga menjelaskan bahwa kerja keras itu adalah seluruh dasar daripada usaha kita. Nanti kalian sudah menyimak dengan baik tadi ya. Kemudian yang ketiga, apa yang disampaikan pada bagian untuk tadi? Ya, silakan Juliana. Ya, betul sekali ya. Tadi Pak Sandiaga Uno berpesan bahwa dalam etos kerja dan mindset entrepreneurship yang tadi saya sudah share, kita akan mampu mensiasati berapa cobaan yang kita hadapi di dunia ini dan diberikan suatu peneguhan ya. Dan diberikan suatu kepercayaan bahwa sesuatu yang dikerjakan dengan semangat kerja, ya, etos kerja itu semangat kerja. Oke saya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Yang keempat, apakah menggunakan kata ganti orang pertama, tunggal dan jamak? Ya, silakan, Edi. Iya, kita dalam mengerjakan sesuatu itu harus 100% ya. Itu sekali. Ada lagi? Ya, baik kita lanjut. Kemudian yang kelima, apakah menggunakan kata-kata teknis? Ya, silakan Naita. Ya, ini disampaikan bahwa ada kerja, ya, kemudian usaha, organisasi, individualis, itu masuk dalam kata-kata teknis ya. Kemudian yang keenam, apakah menunjukkan hubungan sebab akibat? Ya, silakan. Ya, betul sekali. Tadi bahwa kunci dalam era globalisasi ini yaitu bahwa kita itu harus menyiapkan seluruh tenaga kita untuk bersaing, ya. Oke, lanjut. Yang ketujuh, apakah menggunakan kata kerja mental? Ya, silakan Delvia Priscilla. Ya, yang mau ditekankan daripada kata kerja mental itu adalah definisi kerja keras ya. Bagus. Masih ada? Tidak ada ya? Baik. Kemudian pertanyaan ke-8, apakah menggunakan kata-kata persuasif? Ya, silakan di mana? Ya, betul sekali ya. Wah, tadi apa yang sudah di-share, sudah dibagi oleh Pak Sandiaga Uno itu bahwa etos kerja itu ya harus ada di dalam setiap pribadi, gitu ya. Apalagi kalau kita ingin berwirausaha, ingin menjadi bisnismen, gitu ya, usaha, ya tentang etos kerja dan semangat kerja, ya.
Oke, masih ada? Oh, sepertinya kalian sudah paham ya bagaimana menemukan ya baik itu struktur dan kebahasaan di dalam video ceramah yang Bapak putar tadi. Ya, itu luar biasa ya. Kalian sudah mampu, kalian sudah bisa menemukan struktur ya, dan juga kaidah kebahasaan. Jadi struktur itu terdiri dari pendahuluan, ya, kemudian ya, isi dan penutup, ya. Nah, kemudian untuk kaidah kebahasaan itu terdiri dari kata ganti, kurang, tunggal dan jamak. Ya. Setelah itu, yang kedua adalah menggunakan kata teknis ya. Jadi seperti entrepreneurship, ya, etos kerja, usaha dan sebagainya. Kemudian menggunakan kata hubung sebab akibat, ya, menunjukkan adanya sebab dan akibat. Ya. Selanjutnya menggunakan kata kerja mental. Nah, misalnya kata kerja mental itu hendaklah, gitu ya, ada penekanan, gitu ya. Selanjutnya menggunakan kata-kata persuasif. Persuasif di sini ajakan. Ya. Nah, oleh karena itu dan lain sebagainya ya, untuk mengajak begitu ya orang lain untuk memahami apa yang disampaikan. Nah, setelah kalian paham dan kalian juga sekarang sudah dibagikan dalam kelompok, ya. Jadi kalian juga sudah mencatat ya apa-apa saja yang ada di dalam video sama itu dan sudah mengamatinya. Kalian sudah mengidentifikasi. Sekarang Bapak minta karena kalian sudah memegang semua NKPD itu, ya, Bapak minta kalian ya sesuai dengan topik-topik yang Bapak bagikan, ya, kalian kerjakan, ya. Nah, harus bekerja sama ya, saling membantu. Ingatkan lagi harus bekerja sama, saling membantu. Ya. Jika ada yang tidak diketahui, silakan ditanyakan ya. Nah, untuk mengerjakan ini, Bapak beri waktu 20 menit ya. Silakan. Sekarang kalian diskusi. Saya ingatkan sekali lagi ya untuk mengisi di bagian mengumpulkan data itu ya. Silakan kalian isi dari teks yang sudah Bapak bagikan. Ya. Kalian ringkas mana poin-poin yang penting di bagian pendahuluan, isi, untuk menjawab struktur ya, struktur. Dalam teks pertama, kemudian kaidah kebahasaannya itu diisi semua ya, jangan sampai kosong. Kemudian untuk pengolahan data, setelah kalian mengidentifikasi tadi, mengumpulkan data, kalian olahnya ya. Setelah kalian mengolah, baru kalian membuktikan. Nanti di hasil buktian ini itu akan dipresentasikan ya.
waktunya tersisa 15 menit ya. Akan tempatkan waktu itu dengan baik. Akan di ngantuk kan? Harus semangat ya. Ya, waktunya tersisa 9 menit lagi ya. Pada kelompok itu selesai. Oke ya. Bagus. Kelompok 3. Mana sudah mau selesai? Sudah ya. Oke ya. Kami lanjutkan. Kelompok 2 sudah selesai. Oke ya. Ini yang sudah siap untuk presentasi. Bagus. Semangatnya luar biasa. Kelompok 4 dikit lagi. Oke, bagus ya. Dan waktu kita juga tinggal berapa menit lagi ya? Tinggal 5 menit lagi.
Kelompoknya lagi. Kelompok satu, sudah ya? Iya, bagus. Kelompok tiga, bagus. Dan lagi. Kelompok dua, sudah ya? Bagus, bagus. Sudah siap tampil. Semangatnya luar biasa. Kelompok empat, sedikit lagi. Oke, bagus. Tinggal sedikit lagi ya. Kalau ada yang dibingungkan atau yang mau ditanyakan ya, silakan ditanyakan. Ya, waktunya tinggal 2 menit lagi. Apakah semua kelompok sudah selesai? Sudah ya? Kelompok satu sudah selesai? Sudah ya? Ya. Kelompok dua sudah? Tiga? Empat? Sudah, oke. Waktunya sudah habis. Sekarang kita akan mempresentasikan ya, hasil diskusi kelompok kalian. Nah, sebelum kalian mempresentasikan, ada beberapa hal yang Bapak mau sampaikan ya. Coba dulu, semuanya sebelum kalian menampilkan hasil diskusi kalian. Ya, ini Bapak akan memaparkan dulu saat kalian presentasikan nanti. Ya, bersama dengan proses kalian sebelumnya ya. Menampilkan di depan, cuma yang membedakannya ya, kalian nanti dibagi tugas. Ada yang menjadi moderator, ada yang menjadi penyanyi, ada yang menjadi penulis. Ya, tugas dari moderator dia sebagai pemimpin ya, memimpin proses berjalannya diskusi itu ya, membuka, kemudian memberikan pertanyaan atau membuka sesi pertanyaan ya, kemudian menutup. Nah, kemudian untuk penyaji di sini adalah tugasnya menyampaikan hasil diskusi ya. Nanti satu orang tugaskan untuk menampilkan ya hasil diskusinya. Kemudian yang ketiga, tulis. Sini tugasnya adalah mencatat. Tulis setiap kegiatan dalam proses diskusi itu ya, presentasi saya. Nah, dicatat baik itu dalam tanya jawab, yang memberikan kesimpulan nanti ya. Itu tugas penulis ya, memberikan kesimpulan. Kemudian ada dua orang lagi kan dalam setiap kelompok, tugasnya itu adalah menjawab. Jadi semua anggota kelompok itu berperan, tidak ada yang pasif ya, semuanya berperan, saling bekerja sama gitu, itu tujuannya. Ya, paham ya? Oke. Dan seperti biasa nanti ada salam terbuka, yang memaparkan, tanya jawab dan ya. Sekarang Bapak minta kalian ikut ya di depan. Oh, itu yang sekarang digunakan saja ya.
Kelompok 1 ya. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. Yang tentang kemudian adalah Baik, saya akan membacakan hasil diskusi yaitu analisis struktur dan kaidah penguasaan teks utama. Sudah buat. Kata kerja keras itu disiplin waktu. Disiplin itu adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Sebentar dulu. Apa tadi? Tidak topiknya di sana Pak. Pentingnya bahasa santun yang aku bacakan masih Baik, saya akan membaca kembali hasil diskusi kami. Pendahuluan pemilihan kata-kata oleh masyarakat acara pikir ini cenderung semakin menurun keterampilannya. Hal tersebut banyak pada kesalahan dalam yang berdasar dari usahanya. Isi, kita sering menyaksikan kebiasaan berbahasa anak-anak dan remaja yang kasar dan dengan dibumbui sebutan antar sesama yang sangat direct berhubungan. Penyebab utamanya adalah perkembangan masyarakat. Bentuk anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Kaidah kebangsaan. Kata-kata tunggal dan kata-kata jamak, misalnya seperti bapak-bapak, saya, mereka, kita, anak, kerja. Kata-kata teknis dan istilah, misalnya tendensi, program, promosi, dan optimis, pergaulan global dan pertukaran informasi, pergaulan agama, pergaulan manfaat, hubungan argumentasi, sebab akibat, misalnya seperti sebab menyebabkan sebab itu, oleh karena itu, kata kerja mental, misalnya seperti menunjukkan, menyebabkan pada akhirnya. Kata kerja persuasif, misalnya seperti seharusnya tentu saja. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi. Kalau ada salah, kami mohon minta maaf. Terima kasih kepada penyanyi yang sudah menyampaikan sekarang silakan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan dan masukan. Saya Betty dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan. Mengapa kita berdiskusi? Ya, pertanyaannya mengapa bahasa santun itu penting ya? Apa? Kurang jelas. Ya, ulangi lagi.
Bagaimana cara kita berbahasa pantun ya? Saya tadi sudah jawab. Apa faktor yang membuat orang enggan bahasa pantun? Apa faktor orang dan berbahasa pantun? Akan dilakukan dulu pertanyaannya. Dengar ada kelompok dua. Diperkeras lagi suaranya. Ya, bahasa santun itu sangat penting. Negara kita Indonesia dikenal akan budaya santun dan ramah. Hal tersebut jangan sampai hilang dari arus konversasi. Santunan menunjukkan jati diri budaya bangsa kita Indonesia Raya. Bagaimana kelompok dua? Apakah sudah bisa memahami permasalahan ini? Lanjut ya. Baiklah, kami akan menjawab. Pertama, gunakanlah kata-kata yang bernuansa. Dua, ini dari pembicaraan yang kurang Pada kelompok tiga sudah dengar tadi? Sudah. Oke, sudah. Suaranya akan dikeras ya. Dan kelompok empat. Baik-baik. Baiklah, saya akan memaparkan kesimpulan hasil diskusi kelompok kami. Kesimpulan pertama, pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun ketampilannya dibandingkan dengan zaman saya dulu. Kedua, tidak santunan berkaitan pula dengan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap budaya, sebab kesalahan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dan disebabkan dalam memilihkan kata ataupun kalimat. Fenomena tersebut menunjukkan adanya perbedaan standar moral, agama, dan nilai yang dapat terbaik tertentu. Ketiga, pergaulan global atau pertukaran informasi juga membawa pengaruh pada pembesaran budaya, khususnya berkaitan dengan budaya tertentu. Fenomena demikian menyebabkan para remaja dan anggota masyarakat lainnya jemaah dalam
kelompok lain tidak mengerjakan dengan maksimal gitu. Silakan kelompok 2. Dan kedua kelompok kami, Betty dan Wina, yang akan bantu menjawab pertanyaan dan tanggapan dari kelompok lain. Baik, kepada penyaji, waktu kami persilakan dimohonkan kepada kelompok lain untuk dapat mencoba bersama. Saya akan membacakan hasil diskusi yaitu analisis struktur dan kaidah bahasa nama. Yang kedua, literasi merupakan salah satu modal utama yang harus dipikirkan dalam menghadapi era revolusi 4.0 ini. Apalagi Indonesia sedang dalam keadaan darurat literasi. Hal tersebut dibuktikan melalui penelitian PISA yang menempatkan Indonesia pada urutan ke-62 dalam minat baca. Kedua isi, literasi juga menjadi peluang utama dalam menghadapi menggapai masa depan abad ini. Percepatan industri yang terkendali ini akan menyebabkan ekonomi dan depan namun akan banyak memberikan permasalahan yang dibingungkan. Ya, untuk oleh karena itu pemahaman akan suatu wawasan dalam teks pengetahuan literasi harus terus ditingkatkan. Kita tidak dapat hanya mengandalkan internet untuk mengetahui sesuatu. Wawasan itu untuk dikuasai, bukan untuk diingat apalagi diketahui melalui satu teks saja. Wawasan semacam itu justru hanya disebutkan dan tidak dapat memberikan dampak baik bagi perkembangan diri. Baik, terima kasih kepada penyaji yang telah memberikan informasinya. Sekarang kami persilakan kepada kelompok lain untuk menjadi penanya dan menjawab. Mengapa literasi itu perlu dipercaya? Ya, pertanyaannya apa literasi yang dipercaya? Kurang kuat, keras lagi. Faktor-faktor apa saja yang dapat memperkaya literasi? Apa dampak jika tidak memperkaya literasi? Apa dampak jika tidak memperkaya literasi ya? Silakan jawabkan dulu. Mereka hanya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1, 3, dan 4. Pertama, kami akan menjawab dari kelompok 1. Mengapa literasi itu perlu diperkaya? Literasi itu perlu diperkaya karena di era globalisasi sekarang ini kita harus bisa memahami informasi dengan cepat dan tepat. Apalagi kita sebagai pelajar setidaknya selain melakukan literasi di sekolah, kita juga harus banyak-banyak membaca di rumah atau literasi internet. Bagaimana? Untuk satu. Kemudian kelompok 2, faktor-faktor apa saja yang dapat memperkaya literasi? Maksudnya kelompok 3. Yang pertama, faktor ideal dalam kita harus mempunyai jiwa suka atau gemar membaca tanpa membaca kita buta informasi. Banyak membaca kelas, sarana yang ada misalnya buku pelajar, koran, majalah, dan
bahagia. Orang yang tidak pengalaman karena gaptek teknologi dan teknologi harus pertimbangan. Bagaimana? Paham? Jangan mengatakan bukan solusi kelompok kami. Yang pertama, situasi merupakan modal utama yang harus disediakan dalam menghadapi era revolusi. Dan yang kedua, zaman yang cepat dan struktural akan membuat manusia menjadi misalkan yang mudah tertinggal oleh zaman yang sudah berlari dan baru teknologi dan komunikasi. Ketiga, apa literasi yang kaya orang agar mudah masih oleh berita bohong mendapat menyebar jauh kita dari pesan kebaikan. Dan yang keempat, literasi juga menjadi gerbang utama dalam menggapai oleh karena itu pemahaman akan suatu wawasan dalam kehidupan literasi harus ditingkatkan. Baiklah, demikian presentasi dari kami. Jika ada hal yang kurang berkenan atau dimaafkan, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 2 ya. Kita boleh close kelompok 2. Pemahaman tentang pentingnya memperkaya literasi ya. Yang selanjutnya, ya kelompok 3 akan
silakan memulai. Ada pertanyaan? Ya, silakan kelompok 1. Apa yang dimaksud hak pendidikan masa pandemi? Apa yang dimaksud hak pendidikan di masa pandemi? Bagaimana pengaruh pendidikan di masa pandemi? Hal apa saja yang dapat kita lakukan saat pandemi? Apakah kedengaran? Kelompok 1? Jelas ini. Suaranya dikeluarkan, dikeraskan. Gimana? Ya. Mana kelompok 4? Oke.
tentang bahaya sebenarnya dari narkoba ya. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Terlebih dahulu kami memperkenalkan diri saya, kemudian Anova, sebagai moderator yang memimpin proses diskusi ini sampai akhir. Kemudian Siska Kristiana bertugas sebagai penyanyi yang akan memaparkan atau menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Selanjutnya, Sabrina Indri juga sebagai penulis yang akan menjaga setiap proses kegiatan ini. Dan satu orang anggota kelompok kami, Kak Mariani, yang akan membantu menjawab pertanyaan dan tanggapan dari kelompok lain. Baik, kami akan mengaji waktu kami silakan dimohonkan kepada kelompok lain untuk dapat memberi minat. Terima kasih. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi yaitu analisis, struktur, dan kaidah kebahasaan teks ceramah bahaya sebenarnya dari narkoba. Pendahuluan, narkoba atau singkat dari narkotika dan obat berbahaya adalah benda yang dapat menghancurkan kehidupan seseorang yang akan memberikan efek domino pada orang lain pula. Isi narkoba merupakan permasalahan yang sangat memperhatikan. Bahaya utama dari benda ini bukan terletak pada daya penghancur racunnya saja. 2. Bahaya lainnya adalah benda haram. Ini memiliki kuat yang melabeli dirinya sendiri sebagai benda yang dapat membawa kesenangan, menghilangkan kemenangan, dan menaikkan status sosial seseorang. 3. Bahaya sebenarnya dari narkoba adalah bagaimana ia menyebar dengan cepat lewat label palsu yang terkandung di dalamnya. Untuk bagaimana caranya? Anda semualah yang mengetahuinya. Anda yang merupakan generasi penerus bangsa yang sudah paham betul mengenai bahaya narkoba. Kata ganti tunggal dan kata ganti zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kita harus mempunyakan agar brand atau label kesenangan, penghilang luka dan status sosial kuat yang melekat di dalamnya benar-benar hancur hingga pokoknya. Kata-kata teknis atau istilah narkoba atau singkatan dari narkotika dan obat berbahaya adalah benda yang dapat menghancurkan kehidupan seseorang yang akan memberikan efek dominan pada orang lain pula. Ya, padahal dampak euforia seperti itu hanya bisa didapatkan melalui cara yang benar dengan argumentasi sebab akibat. Namun, pada ketergantungan tubuh kita mengonsumsinya. Maka dari itu, salah satu usaha yang harus dilakukan bukan hanya menyebutkan hal sederhana yang mengajak masyarakat untuk menjauhnya. Kata kerja mental. Sehingga para penyalahgunanya kesulitan untuk berhenti dirinya sendiri. Kita harus mengupayakan agar brand atau label kesenangan, penghilang luka, dan status sosial kuat yang melekat di dalamnya benar-benar hancur sehingga melancarnya. Kata kerja persuasif. Saya mohon sekali lagi, mari kita jauhi bahaya narkoba. Pertama, bahaya sebenarnya yang membuat seakan narkoba itu dapat atau hal yang menyenangkan untuk diri sendiri. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada hal yang kurang berkenan, Baik, terima
Sekarang saya akan menyampaikan beberapa yang kedua. Masa depan remaja akan senang jika sedang mengikuti narkoba. Apalagi kita sebagai pelajar ketika saat kita mengikuti narkoba dengan harap akan berada di sekolah. Karena mengikuti akan memberatkan siapa saja yang berbeda atau mengikuti narkoba. Kami berpesan agar kita para pelajar tidak menggunakan narkoba. Dalam kehidupan kita dengan semangat belajar, berusaha menuntut narkoba ini, bahwa kita tidak akan narkoba. Bagaimana contohnya? Silakan. Baiklah, saya akan mendengarkan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, narkoba atau singkatan dari narkotika. Obat berbahaya adalah benda yang dapat memberikan kehidupan seseorang yang akan memberikan efek domino pada orang lain pula. Dan yang kedua, bahaya lainnya adalah benar-benar memiliki tren buat yang mewakili dirinya sendiri sebagai benda yang dapat membawa kesenangan, menghilangkan kepenatan, dan menaikkan status sosial seseorang. Ketiga, maka dari itu salah satu usaha yang harus dilakukan bukan hanya menyuruhkan iel, sederhana yang mengajak masyarakat untuk menjauhinya. Usaha yang dilakukan harus jauh lebih sistematis dari hal itu. Kita harus mengupayakan agar brand atau label kesenangan menghilang juga dan status sosial buat yang melekat di dalamnya benar-benar bijak ke akarnya. Yang terakhir, sekali lagi, mari kita jauhi bahaya narkoba, terutama bahaya sebenarnya yang membuat seakan narkoba itu tambah keren atau hal yang menyenangkan untuk diikuti. Padahal bahayanya sangat pasti dan pidana pasti menanti. Terima kasih. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Kembali lagi. Mari kita beri waktu. Ya, sekarang silakan bangku mejanya itu kembalikan ke posisi awal ya. Silakan diangkat, jangan digeser. Bagaimana tadi? Luar biasa ya. Kelompok 1 sudah sukses presentasikan. Itu juga dengan kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Kalian sudah terbiasa melakukan proses diskusi karena minggu lalu juga kita sudah berdiskusi kan. Cuman pada minggu ini kalian dibagi tugas lagi ya. Ada yang menjadi moderator, ada yang menjadi penyaji, ada yang menjadi penulis. Jadi semua anggota kelompok itu berperan. Tidak hanya satu orang saja. Itu tujuannya supaya kalian lebih kompak lagi, ada kerjasama tim ya dalam berdiskusi. Nah, dalam kegiatan hari ini ya berdiskusi kalian sudah bisa menarik kesimpulan dan menganalisis baik dari struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks irama. Untuk menguji itu saya akan memberikan evaluasi ya pada kalian, jadi kalian kerjakan ya. Tentunya kurang lebih 8 menit ya untuk kalian mengerjakan evaluasi ini. Dan nanti ada refleksi juga sekaligus yang akan Bapak berikan berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini ya.
Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, silakan kerjakan. Ya, Bapak juga sekaligus memberikan refleksi ya, nanti kalian bisa jawab. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Sudah semua? Baik, Bapak akan mulai dulu hasil dari tugas kalian. Akan kalian baca dulu materinya. Nanti kita masuk ke bagian refleksi. Silakan kalian isi juga refleksinya, ya. Baik, tugas kalian sudah Bapak nilai. Baik, bagaimana hasilnya? Sangat memuaskan ya hasilnya, di atas KKN semua ya. Itu ditingkatkan. Baik, dan oleh itu ditingkatkan. Yang belum maksimal nilainya, ya, misalkan lebih banyak lagi ya. Ya, nilainya bisa maksimal. Ya. Ini yang diharapkan. Nah, tadi Bapak sudah memberikan refleksi. Sekarang kita masuk ke bagian refleksi ya. Refleksi ini adalah tujuannya untuk melihat sejauh mana kalian menguasai pembelajaran hari ini. Ya, pertanyaan pertama, apa hal yang paling Anda kuasai setelah pembelajaran hari ini? Mengapa Anda merasa hal tersebut bisa membuat Anda bisa menguasai? Ya, silakan Siska Kristiana. Hal yang saya kuasai dalam pembelajaran ini berkaitan dengan mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks drama. Karena dengan kegiatan pembelajaran menggunakan media video, diskusi kelompok, dan arahan guru, saya bisa memahami cara menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks drama. Wah, luar biasa sekali ya Siska Kristiana ini. Tadi sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Kita sudah menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dari teks drama. Tadi pun Bapak sudah menampilkan video yang bagi kalian dalam diskusi. Kalian secara maksimal sudah bisa memahami materi itu. Baik, kemudian yang kedua, apa hal yang belum kamu kuasai setelah pembelajaran hari ini? Apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ya, silakan Dika Pariani. Oke, baik. Dika belum menguasai pada bagian kaidah kebahasaan dari kata-kata teknis ya. Jadi apa yang sudah kamu ingin capai itu, ya, kamu lakukan ya. Lagi mengenai kaidah-kaidah kebahasaan, kata-kata teknis, supaya kamu bisa memahami itu. Oke. Kemudian yang ketiga, apa hal yang masih membingungkan Anda dalam pembelajaran hari ini? Ceritakan hal-hal apa saja yang membuat hal tersebut membingungkan. Ya, silakan Juliana Nova. Saya bingung menemukan kalimat yang akan saya tulis. Sudah pernah mengisi melakukan PDF pada bagian hubungan data pada struktur dan kaidah kebahasaan untuk menemukan kalimat yang tepat dan diisikan dengan poin-poin yang saya berikan praktik. Oke, baik. Jangan lupa ya, masih kebingungan untuk meringkas poin-poin penting
refreshing di dalam teks kamu ya. Usahakan kamu membaca berulang kali ya, membaca berulang kali teks itu sehingga kamu bisa mengambil sebuah kesimpulan gitu ya dari setiap isi yang ada di dalam teks kamu itu ya. Baik, Bapak mengingatkan kembali untuk tugas kalian di rumah. Kalian cari teks ceramah sebanyak mungkin, baik itu dari buku pelajaran ataupun dari internet ya, dipelajari, dibaca. Kemudian Bapak mengingatkan juga untuk pertemuan kita minggu depan, kita akan membahas tentang mengkonstruksi ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat ya. Bisa dipahami ya? Tuh, sudah diisi semua refleksinya? Ya, nanti dibuktikan ya. Nah, di sini di depan ada sebuah foto kakek-kakek ya. Mungkin ada yang kenal? Siapa? Ya, Abraham Maslow. Apa yang disampaikan oleh Abraham Maslow ini? Salah satu tujuan pendidikan adalah mendekatkan bahwa hidup itu berharga. Salah satu tujuan pendidikan adalah mengajarkan bahwa hidup itu berharga. Ya, ya baik. Karena kita sudah lakukan sebuah refleksi dan juga memahami semua proses ini. Saya rasa kalian juga sudah bisa memahami secara lebih maksimal ya, tentang bagaimana cara menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan. Sekarang Bapak minta satu orang pemimpin kita untuk doa tutup ya. Ya silakan. Ini. Baik, terima kasih semuanya yang sudah belajar dengan baik hari ini. Dan Bapak akhiri, selamat pagi.